warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pendidikan Berbasis Digital yang berada di SMK Kesehatan Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Safa Bilkisagia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori latar belakang sampai kajian teori. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu pendidikan memegang peranan penting dalam mencetak generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Di era digital ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Nah, terutama di bidang pendidikan seperti kejuruan kayak SMK Kesehatan Surabaya. Nah, yang dituntut untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dan sesuai kebutuhan industri. Namun, akses pendidikan yang tidak merata dan metode pembelajaran yang inovatif seringkali menjadi kendala, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Nah, SMK Kesehatan Surabaya sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang kesehatan menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber belajar modern, kurangnya penerapan teknologi dengan pembelajaran, serta minimnya fleksibilitas pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa di era digital. Lalu ada identifikasi masalah. Nah, kita identifikasi masalahnya ini ada 3, yaitu bagaimana penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan akses pendidikan di SMK Kesehatan Surabaya. Yang kedua, ada apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital di SMK Kesehatan Surabaya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas inovasi pembelajaran berbasis digital dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran hasil belajar siswa di SMK Kesehatan Surabaya. Nah, tujuan penelitian kita juga ada 3, yaitu menganalisis penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan akses pendidikan di SMK Kesehatan Surabaya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital di SMK Kesehatan Surabaya. Yang ketiga, yaitu menilai efektivitas inovasi pembelajaran berbasis digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di SMK Kesehatan Surabaya. Lalu ada manfaat penelitian kita, yaitu 1. Manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Kita bahas yang teoritis dulu ya. Nah, manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam bidang inovasi pembelajaran berbasis digital. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian lain untuk memperdalam kajian terkait implementasi teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, yang manfaat praktis yaitu bagi siswa, membantu siswa mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas melalui platform digital, sehingga mereka dapat siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang kesehatan. Lalu ada yang terakhir yaitu kajian teori. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merancang inovasi pembelajaran berbasis digital sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di SMK Kesehatan Surabaya. Pemanfaatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknologi informasi yang pesat, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan menjadi sebuah keharusan untuk menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan dunia di industri yang harus terus berubah. Nah, inovasi pembelajaran berbasis digital diharapkan dapat membuka peluang bagi siswa SMK Kesehatan Surabaya untuk mengakses materi pembelajaran secara lebih luas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkaya pengalaman belajar yang lebih interaktif dan adaptif. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Dani Satiara dengan NIM 151240022. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kami. Di sini untuk lokasi penelitian kami bertepat pada SMK Kesehatan Surabaya yang berada di Jalan Medoan Semampir. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara dengan sekali pengumpulan data dan untuk mengetahui isu-isu. Di sini kami ada mewawancarai 4 narasumber, yaitu 2 guru dan 2 siswa. Baik, kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini kami ada 2, yaitu observasi dan wawancara. Untuk observasi ini, kami mengamati bagaimana proses pembelajaran berbasis digital yang ada di SMK Kesehatan Surabaya. Lalu kemudian kami melakukan wawancara untuk mendapatkan data tentang implementasi pembelajaran digital, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang dirasakan oleh guru maupun siswanya. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada beberapa narasumber kami. Ada yang pertama, bagaimana mendefinisikan inovasi pembelajaran berbasis digital. Lalu apa saja teknologi atau platform digital yang dipakai. Yang ketiga, ada bagaimana pembelajaran berbasis digital ini telah meningkatkan akses pendidikan di SMK Kesehatan Surabaya. Kemudian ada bagaimana siswa merespon, bagaimana SMK Kesehatan Surabaya mengevaluasi adanya pembelajaran digital ini. Lalu ada apakah ada tantangan terbesar dalam mengadopsi teknologi digital ini. Dan yang terakhir ada apakah ada perubahan signifikan atas keterlibatan siswa dan guru terhadap proses pembelajaran digital ini. Adapun teknik penulisan laporan, yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, penarikan kesimpulan, dan preposisi. Lalu ada analisis data. Analisis data ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital di SMK Kesehatan Surabaya, serta manfaat dan tantangannya untuk pengembangan strategi pendidikan digital di masa depan. Lalu sampailah pada hasil penelitian narasumber yang pertama dari SMK Kesehatan Surabaya ini, salah satu guru juga di sana. Beliau menyampaikan bahwa penerapan pembelajaran berbasis digital di SMK Kesehatan Surabaya ini sudah membawa dampak yang positif karena memanfaatkan teknologi seperti RSM, e-learning, Google, dan Microsoft Teams. Namun masih ada juga terkendala untuk penggunaan Zoom. Meskipun begitu, sekolah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan teknologi digital demi mendukung proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Hasil peneliti dari wawancara kami yang kedua. Kesimpulan dari wawancara saya adalah pembelajaran berbasis digital memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa. Teknologi digital mempermudah akses informasi, mendukung proses belajar, dan membantu siswa memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan seperti potensi ketergantungan dan meningkatkan resiko plagiasi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang bijak dalam penggunaan teknologi digital agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan. Sementara dampak negatifnya diminimalkan dengan tetap dalam pengawasan guru dan orang tua sebagai pendamping berjalannya pendidikan di sekolah maupun di rumah. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang kami lakukan di SMK Surabaya, kami berpendapat bahwa penerapan inovasi pembelajaran berbasis digital berdampak yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Inovasi ini memberikan solusi atas berbagai tantangan yang ada dalam sistem pendidikan konvensional, seperti terbatasnya waktu tatap muka dan keterbatasan akses bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. Kami melihat bahwa fleksibilitas waktu yang ditawarkan inovasi berbasis digital menjadi salah satu keuntungan utama. Siswa dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Dari hasil penelitian kami yang ketiga, berdasarkan wawancara yang dilakukan, pembelajaran berbasis digital terbukti memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa. Teknologi digital mempermudah akses informasi dan mendukung proses pembelajaran,
seperti menggunakan platform digital untuk mendapatkan informasi pembelajaran. Meskipun demikian, teknologi ini juga membawa dampak negatif seperti mengakses sesuatu hal yang tidak mereka lakukan di usia mereka. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang cermat agar dampak positif dari teknologi ini dapat dimaksimalkan. Selain itu, keterlibatan aktif siswa juga meningkat karena materi pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif. Penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, tetapi tetap mendapatkan dukungan dari guru melalui forum diskusi dan tugas online. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Berikut adalah hasil penelitian kami. Terima kasih.